Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Di video kali ini saya akan membuat video untuk penggantian mika LCD teman-teman. Nah, LCD saya di sini sudah ngepulau nih teman-teman. Mari kita ikuti terus video kali ini untuk penggantian mika LCD ya teman-teman. Langkah pertama, sebelum kita copot panel LCD-nya, kita matikan mesinnya terlebih dahulu teman-teman, supaya aman dari konsleting listrik. Nah, setelah panel kita lepas dari mesin teman-teman, kita copot dari rumah panelnya teman-teman. Nah, langkah pertama adalah kita buka kabel fleksibelnya ya teman-teman. Hati-hati sekali teman-teman untuk pembukaan kabel fleksibel ini karena sangat sensitif sekali. Yang berikutnya kita copot semua colokan kabelnya teman-teman, lalu kita buka beberapa bautnya untuk mencopot LCD-nya. Nah, di sini ada beberapa untuk bautnya teman-teman. Ini ada di pojok-pojok yang saya tunjuk teman-teman, itu dibuka semua. Saya buka buat tutorial ini dari awal ya teman-teman. Siapa tahu ada yang belum bisa untuk mencopot LCD. Nah, ini adalah LCD-nya teman-teman, berada di bawah panel ya teman-teman, panel plat teman-teman. Nah, kita buka juga untuk LCD-nya, itu ada dua baut. Pelan-pelan sekali ya teman-teman untuk mengangkatnya. Nah, untuk kali ini antara LCD dengan touchscreen-nya teman-teman, kaca touchscreen sudah terpisah karena di sini tidak saya kasih double tip, jadi sudah langsung terangkat untuk LCD-nya. Nah, ini teman-teman untuk LCD-nya seperti ini. Nah, kita untuk mencopot mikanya, kita harus mencopot platnya terlebih dahulu teman-teman. Di sini ada baut juga, ada 4 baut kecil hitam teman-teman. Kita harus menggunakan obeng kecil ya teman-teman. Nah, di sisi samping juga terdapat plat yang dibengkokkan ya teman-teman. Nanti kita congkel juga menggunakan cutter. Oke teman-teman. Nah, ini adalah platnya teman-teman. Kita buka. Nah, ini adalah posisi mikanya ada di paling atas ya teman-teman. Di paling atas. Nanti kita kelet teman-teman. Waktu pengeletan harus hati-hati ya teman-teman, karena di samping dua sisi terdapat bot ya teman. Itu harus jangan sampai goyang atau putus solderannya, nanti sudah bermasalah untuk LCD-nya. Nah, mikanya kita lihat dari sisi pojok, terdapat dia agak menonjol sedikit teman-teman. Nah, itu adalah mika LCD ya teman-teman, atau penyebab dari LCD kita ngepulau teman-teman. Nah, kita buka pelan-pelan teman-teman, karena sangat keras sekali untuk pengeletan mikanya, karena mikanya lemnya sudah terkena panas teman-teman, jadi sangat rekat sekali. Pada saat pengeletan hati-hati ya teman-teman, jangan sampai kaca LCD-nya pecah. Kalau kaca LCD-nya pecah sudah fatal teman-teman, tidak bisa dipakai lagi. Sangat keras sekali teman-teman, harus ekstra tenaga dan ekstra hati-hati. Nah, nanti di sini terdapat
dua sisi ya teman-teman, di atas dan di bawah untuk mika LCD nya. Untuk lebih amannya kita ganti semua aja teman-teman, karena kita tidak tahu yang ngepulau yang di mana. Nah, ini setelah kita kletek untuk plastik LCD nya teman-teman, di sini tersisa untuk lemnya teman-teman. Nah, caranya kita klik pakai cutter pelan-pelan ya teman-teman. Nah, itu adalah sisa lemnya yang nempel di kaca LCD. Kita kerok pakai cutter dan sedikit menggunakan minyak kayu putih teman-teman. Nah, kita kasih minyak nanti teman-teman, lalu kita kerok pelan-pelan. Nah, kita kasih minyak lagi ya teman-teman, supaya lebih mudah untuk pengerokan. Kita sambil gosok-gosok supaya lemnya lunak teman-teman. Nah, ini adalah di sisi belakangnya teman-teman. Nah, ada dua sisi, yang depan sudah selesai, ini yang belakang teman-teman. Nah, ini yang ngepulau teman-teman, ternyata lemnya sudah terlihat sekali keringnya teman-teman. Oke teman-teman, setelah selesai kita kerok, karena sangat lama jadi LCD nya saya percepat untuk videonya. Nah, ini adalah langkah untuk pemasangan mika LCD nya teman-teman. Di sini ada dua sisi, yaitu sisi yang ada lemnya dan sisi yang tidak ada lemnya. Untuk sisi yang ada lemnya kita taruh di bagian belakang ya teman-teman, atau yang nempel dengan kaca LCD. Nah, seperti ini langkahnya teman-teman. Kita kletek sedikit, lalu kita tempelkan untuk mika LCD nya. Dengan catatan untuk kaca LCD sudah bersih dari lem ya teman-teman, supaya hasilnya memuaskan. Nah, kita rekatkan pelan-pelan teman-teman, sambil kita gosok supaya tidak ada ruang udara di mika. Nah, mika ini hampir mirip dengan pemasangan itu anti gores handphone teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi ada lemnya, setelah kita rekat susah untuk dicopot lagi teman-teman. Makanya diusahakan dengan sebersih mungkin dan jangan sampai ada rongga udara supaya hasilnya lebih bagus. Nah, kita kletek untuk plastiknya yang di bagian atas teman-teman, yang tidak ada lemnya. Begitu juga nanti dipasang untuk di bagian belakangnya teman-teman. Untuk tutorialnya saya hanya satu muka saja. Oke teman-teman, setelah selesai untuk pemasangan dari mika plastik LCD nya, kita pasang lagi LCD nya ke blok panel ya teman-teman. Semoga berhasil teman-teman. Oh ya teman-teman, bantu untuk like dan komen ya teman-teman, serta subscribe untuk berkembangnya channel Fotokopi 57 ini ya teman-teman. Terima kasih atas subscribe-nya. Kita baut lagi teman-teman untuk LCD nya supaya tidak goyang. Kita baut ya teman-teman, setelah itu kita pasang plat PCB nya teman-teman. Nah, yang warna coklat itu adalah PCB untuk lampu ya teman-teman, untuk indikator lampu. Sedangkan yang warna hijau itu adalah PCB untuk LCD dan touchscreen-nya. Oke, setelah itu kita baut lagi teman-teman. Kita pasang. Nah, setelah selesai kita pasang, alhamdulillah teman-teman, untuk tampilan menunya sudah mantap teman-teman. Untuk pulaunya sudah bablas teman-teman, alias berhasil teman-teman. Mantap sekali teman-teman. Nah, tapi untuk warnanya agak kekuning-kuningan ya teman-teman, karena untuk mikanya masih baru kemungkinan, jadi untuk lemnya belum terlalu rekat di dalamnya, jadi masih agak kuning teman-teman. Tapi is okay, untuk touchscreen dan semuanya kelihatan teman-teman daripada yang ngepulau tadi. Mantap sekali teman-teman. Nah, itulah tutorial untuk penggantian mika LCD ya teman-teman. Semoga bermanfaat videonya bagi teman-teman semuanya.
Sampai di sini dulu teman-teman untuk tutorial penggantian LCD. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.